Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Saya Teresa Angel Wicaksono akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi sendiri merupakan suatu proses yang tidak berujung melainkan berkesinambungan atau kontinus. Komunikasi sebagai proses dianalogikan oleh Heraklitus pada abad 6 sebelum Masehi bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang sama sebanyak 2 kali. Artinya, meskipun seseorang dapat melakukan suatu hal berulang-ulang, namun prosesnya dalam melaksanakan hal tersebut tidak sama atau berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak pernah ada yang sama. Dalam proses komunikasi, para peserta komunikasi harus saling mempengaruhi. Seberapa kecil pun baik verbal maupun non-verbal, sehingga memberikan dampak yang mempengaruhi pada komunikasi tersebut. Proses tersebut berjalan secara berkesinambungan dan dinamis, sehingga dapat disebut transaksi. Transaksi menunjukkan bahwa para peserta komunikasi saling berhubungan. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa peserta komunikasi berubah mulai dari bertambahnya pengetahuan hingga berubahnya pandangan. Ada yang perubahan secara perlahan-lahan, ada juga secara langsung dan cepat. Salah satunya dengan cuci otak. Implisit dari komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional adalah proses penyandian atau encoding dan penyandian balik atau decoding yang terjadi serempak bukan bergantian, sehingga dapat disebut sebuah komunikasi sebagai transaksi. Pandangan dinamis dan transaksional memberi penekanan bahwa Anda mengalami perubahan sebagai adanya hasil dari terjadinya komunikasi. Perspektif transaksional memberi penekanan terhadap dua sifat komunikasi, yaitu serentak dan saling mempengaruhi. Para pesertanya menjadi saling bergantung dan komunikasi mereka hanya dapat dianalisis dalam konteks suatu peristiwa. Contoh, pada awalnya Ani tidak suka bisnis MLM, tidak mau bergelut dengan bisnis tersebut. Tetapi rekannya Tony mempunyai bisnis tansi, lalu melakukan prospek kerja dengan Ani selama 2 jam. Lalu habis itu Ani merubah pandangan dia, berubah drastis tentang perspektif MLM tersebut. Lalu dia ikut serta dalam MLM tersebut, jadi anggota aktif. Nah, sekian dari saya, terima kasih.